Selamat sore Mas. Sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dari UIN SAISU Purwokerto, ingin mewawancarai lah, ngobrol-ngobrol mengenai PR di kafe ini ya. Kafe Baik. apa? Muria ya? Namanya Muria Sate and Coffee sebenarnya, Oh, cuman iya. Instagram kita namanya Muria Place. Oh ya ya ya. Jadi di sini dengan Mas siapa ya? Saya Wahid. Oh, Wahid. Iya. Selaku PR ya dari sini ya. Ya BR ya, hampir semuanya megang di Oh sini. ya ya ya. Langsung saja ya Mas. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebenarnya PR di sini itu sejak kapan sih? Sebenarnya sudah dari pertama kali buka, kita sudah menjalankan public relation di sini sih sebenarnya. Karena emang konsepnya brand Muria ini kita bikin bukan sebagai brand individual lah. Jadi kayak kita nge-share ke beberapa platform Instagram kita pun, brand ini bukan brand komersil yang kita beranggap jadi personal brand gitu. Oh ya. Jadi tetap dari awal kita sudah melakukan public relation dari awal. Dari awal berarti. Dari awal berdiri sudah, Sejak kapan berdirinya? kita dari tahun 2021 akhir September. Oke. Di sini ada struktur PR-nya atau sendiri? Kebetulan PR di sini kita nggak pakai struktur, jadi emang murni dari saya pribadi yang menjalankan public relation ini. Jadi semuanya ya saya handle lah gitu. Jadi kemudian tugasnya apa aja sih di kafe ini PR? Kalau public relation di sini sebenarnya lebih menjaga komunikasi ke pelanggan dan memperbaiki ya kayak apa ya, contoh ada mungkin produk-produk yang tidak sesuai atau ada masukan atau input, nah itu saya biasanya handle langsung ngedirect ke customer kayak gitu. Terus gimana cara ngelolanya itu dengan membuat agar kafe ini terlihat nama baiknya baik gitu di mata masyarakat gitu, di mata pelanggan gitu. Ada pelanggan yang kita kan murni pakai marketingnya tuh sosial media, jadi saya lebih banyak discuss dengan customer itu di platform WhatsApp bisnis sama di Instagram, jadi diskusi atau sekedar menanyakan atau berterima kasih secara personal. Dan kalau pelanggannya offline kita datang, biasanya kita tanyakan gimana kak makanannya, atau ada yang kurang atau enggak minumannya. Jadi kita lebih banyak diskusi dan memang anggap tidak ada gap lah, pengen discuss sama pelanggan gitu. Jadi di sini media sosial sangat berperan penting ya. Ya, peran penting kita emang sosial media. Untuk menjaga nama baik Iya betul. kafe ini. Terus usaha yang dilakukan kafe untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan itu apa aja? Ya, yang seperti saya sebutkan tadi, kita lebih sering banyak ngobrol atau masukan. Kita biasanya ketika kita kan punya database customer di WhatsApp bisnis kita itu ya hampir 100 lebih lah pelanggan udah. Nah, kita menanyakan contoh kayak gimana kak atau kepuasan pelanggannya itu kita lihat dari kita menanyakan personal langsung dari pihak brand langsung ke customernya. Dan offline pun kita selalu menanyakan kepuasan. Contoh ada beberapa customer kita yang pesen satay minum makan dan minum di sini tuh hampir tiap hari. Jadi kadang-kadang saya pun bertanya ke customer ini kayak gimana mas, ada masukan atau gimana kak, ada masukan nggak, input untuk kita, kritik dan sarannya yang membangun ya, itu kan termasuk dalam ya marketing juga dan public relation juga terhadap kepuasan pelanggan sih. Jadi kafe ini memiliki data untuk dari puasan pelanggan itu ya? Kalau memiliki balik cross checknya kita secara personal langsung WhatsApp. Jadi kita emang database kita tuh kayak kita ngedirect dari sosial platform Instagram, lalu kita direct ke WhatsApp, dan WhatsApp ini yang akhirnya kita punya database yang kita bisa tanyakan kepuasan pelanggan di situ gitu. Kemudian gimana cara PR sendiri untuk mengukur keberhasilan upaya komunikasi tersebut tadi untuk dengan pelanggan gitu? Gimana? Ada cara sendiri untuk mengukurnya? Kalau kita sih lebih diskusi secara personal sih. Jadi kan karena kita kan jual makanan, terus kepuasan pelanggan ini kan sangat penting lah untuk sebuah brand di food and beverage ini. Kalau ternyata ada makanan dan minuman yang tidak sesuai atau SOP kita yang tiba-tiba miss, jadi kita
selalu meminta maaf dan menanyakan, mengukur kepuasannya itu pun akhirnya dengan secara personal direct dari brand ke langsung ke customernya. Jadi benar-benar itu yang kita jaga banget sih. Kalau itu sih selama ini yang saya lakukan. Terus pernah nggak sih ada masalah yang mempengaruhi kepuasan terhadap pelanggan gitu? Ada beberapa, kayak contoh mungkin pelanggan-pelanggan yang tidak sesuai dengan seleranya, terus kita sediakan, maksudnya gini, kita kan punya produk A, ternyata pelanggan itu kurang puas dengan produk A. Lalu kita mencoba ngasih informasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita punya, bahwa produk A ini sebenarnya seperti ini, kayak gitu. Contoh ada masukan juga input, kenapa sih di produk A nggak ada bahan A gitu sih, itu sering diskusi lah, dan kita mencoba ngikutin apa saran pelanggan. Jadi kayak contoh simple, kita di sini jualan sate dan itu pakai nasi, dan sedangkan pelanggan itu ada yang request, mas kok nggak ada lontong kayak gitu. Nah, itu kita mendengarkan, terus iya kak, kita konsepnya seperti ini. Jadi ini yang sering saya jaga dan saya maintain untuk kepuasan pelanggan, yang akhirnya mungkin nextnya bakal saya pikirin masalah input dari pelanggan itu. Kemudian tantangan terbesar dari PR sendiri apa aja untuk membangun nama baik? Tantangan terbesarnya adalah harus memberikan informasi yang valid lagi. Kayak contoh mungkin beberapa pelanggan kita tidak tidak mengetahui brand ini secara keseluruhan, jadi dia menanyakan sesuatu hal yang sebenarnya sudah kita kasih tahu. Nah, itu tantangan terbesarnya lah di sini, kayak oh ternyata message yang kita sampaikan tuh belum kena ke pelanggan. Jadi kayak itu lumayan tantangan, effort. Waduh, harus ngasih taunya sih yang berat gitu. Kenapa berat gitu? Apa lingkungannya emang susah untuk dikasih? Sebenarnya bukan lingkungan ya. Mungkin kayak banyak pelanggan yang tidak membaca informasi secara detail. Jadi kayak mungkin literasinya kurang lah. Jadi kayak harus ngasih tahu detail. Kayak contoh, udah dikasih tahu open jam sekian masih menanyakan, sudah dikasih tahu bisa delivery tapi ternyata masih menanyakan. Jadi kayak kenapa sih ini kok informasi yang sudah detail valid tapi masih banyak customer atau pelanggan tetap kita yang masih menanyakan hal-hal itu gitu. Jadi kayak itu tantangan tersendiri yang kayaknya ini harus perlu effort lebih untuk ngasih tahu ke publik bahwa brand ini tuh seperti ini. Jadi tantangan terbesarnya itu sih. Oke. Mungkin itu saja sih mas pertanyaannya. Oh gitu ya. Nanti Siap. mungkin boleh promosi kepada. Jangan lupa kalau main ke Kroya mampir di Muria. Oke, terima kasih. Sama-sama.